Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan mengangkat sebuah novel yang menceritakan tentang seorang presiden direktur yang berpura-pura di depan istri dan keluarga mertuanya. Keluarga mertuanya yang sangat membencinya, bahkan menganggap menantunya itu hanyalah seorang pecundang. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman muslim yang belum sholat, ayo sholat dulu jangan sampai, karena video ini kita melalaikan apa sebenarnya tujuan kita di dunia ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Keanu, tuang air hangat ke baskom ini, ujar seseorang dengan nada tinggi. Di atas sofa duduk 3 perempuan. Ketiganya baru saja hendak merendam kaki mereka. Kecantikan dan kemolekan mereka bertiga memancar jelas, bahkan jika dipandang dari kejauhan sekalipun. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi rupa mereka yang terlihat begitu awet muda. Seakan-akan kecantikan yang mereka miliki tidak akan lekang oleh waktu. 3 orang perempuan itu adalah istri dari Keanu Bawono dan 2 orang sahabat karibnya. Begitu mendengar perintah dari istrinya, Keanu segera membungkuk dan menuangkan air hangat ke dalam 3 baskom untuk merendam kaki. Dia sedikit pun tidak berani mengeluh. Lagi pula, dia adalah menantu di rumah itu. Selama 3 tahun menikah dengan istrinya, dia tinggal di rumah keluarga perempuan itu, karena sama sekali tidak punya kedudukan di rumah tersebut. Keanu tidak berani mengeluh. Sedikit saja keluhan keluar dari bibirnya, istri dan ibu mertuanya akan langsung memarahi Keanu. Di dalam keluarga ini, kedudukan Keanu bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Sudah 3 tahun lamanya Keanu menikah dengan Sharin Ariteja. Namun hubungan suami istri di antara mereka hanyalah status, bukanlah hubungan suami istri yang sebenarnya. Bahkan mereka belum pernah bersentuhan tangan sekalipun. Sharin amat membenci Keanu. Setiap hari dia selalu membiarkan suaminya tidur di atas lantai. Mulai dari mencuci pakaian, memasak, hingga beres-beres ruangan, semua adalah tugas Keanu. Tiap kali ketika dia sedang memasak, lantas dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah mangkuk, istrinya pasti akan langsung menceramahi hingga setengah jam lamanya. Di suatu malam, Keanu pernah terbangun karena hendak ke kamar mandi. Gerakannya itu turut membangunkan Sharin dari tidurnya. Tanpa ragu, perempuan itu langsung menampar wajah Keanu. Itu adalah kali pertama Keanu ditampar oleh seseorang. Semenjak kecil bahkan orang tuanya sendiri pun enggan untuk menampar dia. Akan tetapi lelaki itu tidak berani mengungkapkan kekesalannya. Dia hanya memohon maaf terus-menerus. Malam itu dia dihukum berlutut sepanjang malam tanpa boleh tertidur. Selama 3 tahun, benar-benar sepanjang 3 tahun ini, Keanu telah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Memangnya siapa suruh menjadi menantu yang tinggal di rumah istri? Satu hal yang paling menyakitkan dari 3 tahun itu adalah Keanu malah jatuh cinta pada Sharin, pada wanita yang bahkan tidak menghargai dirinya barang sedetik. Meskipun Sharin selalu merendahkan dirinya dan selalu menghina Keanu adalah lelaki yang tidak berguna, dia malah jatuh cinta pada wanita itu. Sebenarnya Keanu adalah putra dari pejabat klan Bawono.
klan Bawono dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Provinsi J. 3 tahun silam, Keanu membeli saham Southeast of Company sebesar 16 miliar secara tunai. Saham tersebut setara dengan 8% dari seluruh saham perusahaan. Pada saat itu, ratusan orang dalam klan Bawono menuding Keanu, menganggap lelaki itu gila. Bahkan ada yang mengatakan Keanu bermaksud licik dan hendak mengosongkan seluruh dana milik klan Bawono. Melalui suara bulat dari seluruh anggota klan, Keanu pun dikeluarkan dari klan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, kedua orang tuanya turut diusir. Sampai-sampai nama keluarga mereka dihapuskan dari klan. Selama 3 tahun terakhir ini, Keanu benar-benar mengalami manis pahitnya kehidupan. Teman, saudara, semuanya berusaha menjauh dari dia. Demi bisa hidup, dia terpaksa menjadi menantu yang numpang hidup. Perihal dia berasal dari klan besar, Keanu sama sekali belum pernah mengungkit-ngungkitnya pada orang lain, bahkan pada istrinya sendiri. Dia hanya memperkenalkan dirinya pada keluarga Saren sebagai Keanu. "Sar, suamimu benar-benar nurut padamu, kamu hebat banget," ucap Lydia Okta, sahabat Saren. Saren lantas mencibir, "Maksudmu Keanu? Hah, melihat dia saja sudah membuatku muak. Kalau perempuan lain habis menikah pasti tinggal di rumah mereka sendiri. Lah, aku malah menikahi seorang pecundang. Kamu bisa lihat kan dia itu miskin, berasal dari kampung. Aku besok ada acara dengan keluarga Ariteja. Mau ditaruh di mana mukaku kalau harus membawa lelaki itu?" Lydia tanpa sadar jadi memperhatikan Keanu. Benar saja, lelaki itu mengenakan pakaian yang terlihat murah dan lusuh. "Ah, sudahlah, Saren, kita tidak usah bicarakan lagi dia. Jangan bicarakan dia lagi, kita bicarakan hal yang lebih serius saja. Akhir-akhir ini aku mendapat kabar perusahaanmu mengalami sedikit masalah ya?" tanya Lydia. Siren menganggukkan kepalanya. "Sebulan yang lalu kami berbisnis pakaian dan malah rugi hingga belasan miliar. Sekarang perusahaanku kekurangan dana dan butuh uang sebesar 10 miliar secepatnya. Lalu dalam waktu seminggu kami harus segera menemukan investor untuk mempertahankan perusahaan ini." Lydia pun turut menghela napas mendengar kabar itu. "Tapi Siren, memangnya dalam waktu seminggu ada orang yang bisa memberikanmu dana 10 miliar? Ujar Lydia. Siren tidak mengucapkan sepatah kata lagi. Dia akhirnya tersadar bahwa selama ini Keanu menguping pembicaraan mereka berdua. Semenjak dia menuangkan air ke dalam baskom, perempuan itu pun memelototinya dan berkata dengan dingin, "Keanu, siapa yang menyuruhmu tetap di sini sih? Sana cuci bajuku. Oh, sekalian cucikan juga celana jin milikku yang ada dalam koper." Lydia ikut menimpali. Mana berani Keanu mengabaikan perintah itu. Dia dengan segera memasukkan pakaian-pakaian kotor milik kedua wanita itu ke dalam mesin cuci. Keanu pun juga sembari mencuci bajunya sendiri. Besok akan ada acara reuni SMA, tentu dia harus mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Ketika Keanu sedang melamun, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata ada sebuah pesan singkat yang masuk. Tertera angka 6 dan 8 di akhir nomor telepon pengirim pesan singkat itu. Begitu melihat nomor tersebut, Keanu sontak mengerutkan kening. Bukankah ini kode nomor telepon dari klan Bawono? Dalam hati Keanu, dengan penuh rasa penasaran, dia segera membuka pesan singkat itu. Usai membacanya, Keanu justru semakin terkejut.
Pak Keanu, mohon bantuannya untuk keluarga Bawono. Keluarga Bawono saat ini sedang sangat membutuhkan dana dan pertolongan dari Anda. Sungguh mengherankan, kerutan di kening Keanu pun semakin dalam. 3 tahun yang lalu klan tersebut sudah mengusir dirinya. Sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi selain uang sebesar 40.000 di sakunya. Kalau klan memang sedang membutuhkan bantuan finansial, lantas apa gunanya mencariku? Batin Keanu. Saat dia sedang berusaha memikirkan lagi permintaan keluarganya itu, tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Ada sebuah pesan singkat yang masuk lagi. Pak Keanu, mohon bantuannya untuk keluarga Bawono. Saham minyak yang Anda beli 3 tahun lalu sudah bertambah hingga berkali lipat. Saya benar-benar memohon bantuan Bapak. Tanpa pertolongan dari Bapak, klan akan hancur. Apa-apaan ini? Kata Keanu dalam hati. Kabar ini hampir-hampir membuat Keanu lompat dari duduknya. Dengan sigap, dia mengeluarkan Black Care dari bank ametis dari dalam dompetnya. Sudah lama sekali dia tidak mengeluarkan kartu ini, tepatnya semenjak dari 3 tahun silam. Sepotong kartu ini adalah sebuah simbol identitas. Setiap kartu dilayani oleh seorang karyawan khusus. Keanu cepat-cepat mengangkat ponselnya dan langsung memanggil nomor layanan khusus tersebut. Selamat sore Pak, Bapak Keanu Buwono, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita dengan suara yang manis di balik telepon. Cepat periksa saldo rekeningku, kata Keanu. Baik, mohon tunggu sejenak, kata wanita itu perlahan. Tidak sampai 5 menit, dia kembali berbicara. Pak Keanu Bawono, saldo yang terdapat di dalam rekening Bapak terlalu besar untuk kami nyatakan melalui telepon. Mohon Bapak pergi ke bagian VIP di Bank Ametis, lalu menunjukkan kartu identitas Bapak. Baru kemudian Bapak bisa mengetahui jumlah saldo di rekening Bapak saat ini. Belum usai pembicaraan tersebut, Keanu sudah keburu menutup telepon. Hahaha, saldo rekening terlalu besar, kata Keanu. Tanpa diduga karena investasi yang dia lakukan 3 tahun lalu yang sampai-sampai membuat Keanu dikeluarkan dari klan, sekarang malah menjadi berlipat ganda. Bahkan saat ini dia juga belum tahu seberapa besar saldo yang ada di kartu ini. Sharin, coba lihat tuh Keanu. Dia baru saja menelpon untuk mengecek saldo. Tanpa bisa menahan tawanya, Lydia langsung menyahut pada Sharin. Sharin pun ikut tersenyum dan mencibir. Aku memberinya uang 400.000 setiap hari dan dia belum pernah menggunakannya. Pastilah dia sudah menabung banyak dalam 3 tahun ini, kata Sharin. Shar, kamu benar-benar seperti sedang memelihara anjing, sembur Lydia. Ketiga wanita itu pun sontak tertawa-tawa. Yang sedang dibicarakan segera bangkit dari duduk lalu berjalan cepat mendekati sang istri. Perusahaanmu kan sedang kekurangan 10 miliar. Gimana kalau aku bantu kamu untuk cari solusinya, tawar Keanu. Hahaha, Lydia tidak bisa tertawa begitu mendengar tawaran bantuan dari Keanu. Lydia lantas menyilangkan kaki yang terbuka karena dia mengenakan rok pendek. Dia memandang Keanu dan berkata, Keanu, memangnya kamu tahu 10 miliar itu seberapa? Sharin kan hanya memberikanmu 400.000 setiap hari.
Kalau kamu beneran bisa memberikan 10 miliar, aku akan memanggilmu Dedi. Hahaha. Oh, begitu ya? Keanu balas bertanya sambil tersenyum sederhana. Kalau begitu, ingat baik-baik perkataanmu barusan, kata Keanu. Sherin sudah tidak tahan lagi menyaksikan pembicaraan di hadapannya itu. Lelaki itu sudah gila rupanya. Suasana hati Sherin memburuk dengan cepat. Dia melambaikan tangan tidak sabar. Pergi, gak usah ikut campur, kata Sherin. Keanu hanya mengiyakan dan tidak berbicara lagi. Malam itu Keanu terjaga semalam penuh. Dia benar-benar merasa amat bersemangat dan masih tidak mempercayai kabar baik yang baru saja dia terima. Tidak, besok aku harus pergi ke bank dan mengecek sendiri saldo itu. Sepanjang malam Keanu kerap berguling-guling, nyaris tidak bisa tidur. Begitu dia mulai lelap, suara ibu mertua malah hinggap di telinganya. Keanu, bangun, antar putriku berangkat bekerja. Yang dipanggil malah masih bermimpi dalam tidurnya. Dia kira suara yang didengarnya adalah suara ibu mertua dalam mimpi. Dia pun melanjutkan tidurnya. Mendapati Keanu yang tidak keluar-keluar, Dian, tantri ibu Sherin, masuk ke dalam kamar dan menendang tubuh Keanu dengan tidak sabaran. Kamu ini tuli atau bisu, ha? Aku suruh kamu untuk mengantar Sherin ke kantor, kamu nggak bisa mendengar. Dian berkata dengan dingin. Dapat dikatakan wajah sang ibu mertua amat cantik. Di usianya yang 30-an dia masih terlihat sangat mempesona. Terlihat sekali kalau dia merawat diri dengan baik. Keanu bangkit dari lantai dengan linglung. Dia menatap ibu mertua dengan raut bodoh. Setelah 3 tahun menikah, dia belum pernah sekalipun pergi keluar bersama Sherin. Karena istrinya itu merasa Keanu memalukan. Sekarang aku malah disuruh untuk mengantarnya ke kantor, kata Keanu. Beberapa detik kemudian Sherin juga mendatangi Keanu. Dia sudah mengenakan pakaian formal. Kakinya mengentak-entak cemas. Cepatlah kamu tuli, atau kamu gak mau mengantarku, kata Sherin. Baik, Keanu segera bergegas dan berganti pakaian. Kemudian mengendarai motor listrik dan mengantar Sherin ke perusahaannya. Saat ini Sherin tengah kesal dan marah. Pasalnya perusahaannya sedang kekurangan dana dan membutuhkan investasi sebesar 10 miliar segera. Tetapi sampai sekarang masih juga belum ditemukan investor yang mau memberikan dana. Perusahaan ini sudah nyaris bangkrut. Rapat umum pemegang saham pun harus segera digelar. Sebagai manajer umum perusahaan, Sherin harus hadir. Akan tetapi saat tadi pagi dia berjalan ke lantai bawah, dia baru ingat mobilnya dipinjam oleh Lydia kemarin. Mau tidak mau dia meminta Keanu untuk mengantar.